Selamat siang anak-anak. Bagaimana? Masih tetap semangat ya? Setelah tadi kalian belajar bahasa Jawa, sekarang kita lanjut pelajaran yang kedua, tematik muatan bahasa Indonesia. Ya. Pada hari ini kita akan belajar membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf, membuat karangan. Jadi kebalikan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya disediakan karangan, anak-anak diminta untuk menentukan ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, begitu ya. Nah, sekarang kita balik, diketahui ide pokoknya, kalian diminta untuk membuat karangan tersebut dengan menggunakan ide pokok yang ada. Ya, kita mulai ya. Tetapi sebelumnya, kita ingat lagi pertemuan sebelumnya ada karangan tentang keindahan gerak ikan di dalam air. Kita sudah bahas ini. Ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa di masing-masing paragraf. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita membahas ini, siput yang menakjubkan. Kalian ada tugas menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita bahas dulu ya yang latihan pertemuan lalu. Silahkan disiapkan bacaan siput yang menakjubkan, kemudian jawaban anak-anak. Ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa, dan kalimat penjelasnya apa. Sudah disiapin? Baik, kita bahas bersama satu demi satu paragraf. Kita mulai paragraf pertama ya, Bu Kris bacakan dulu. Siput yang menakjubkan. Siput atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang terkenal memiliki penampilan yang menjijikkan. Cara berjalannya yang lambat disertai lendir membuatnya kurang begitu digemari, apalagi untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Siput dapat ditemukan di halaman, di kolam, bahkan di laut. Mereka termasuk ke dalam kelompok moluska hewan lunak, yang masih satu kelompok dengan hewan-hewan seperti kerang, tiram, dan hewan laut yang bercangkang lainnya. Siput dapat hidup selama 5-10 tahun, itu paragraf 1. Kita lihat kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Siput atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang terkesan memiliki penampilan yang menjijikkan. Cara berjalannya yang lambat disertai lendir membuatnya kurang begitu digemari, apalagi untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Sedangkan ide pokoknya, siput dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Kalimat penjelasnya ada di kalimat yang lainnya. Di kalimat berikutnya, siput dapat ditemukan di halaman, di kolam, bahkan di laut. Mereka termasuk dalam kelompok moluska, hewan lunak, dan seterusnya. Jadi kalimat penjelas itu berupa rincian, penjelasan dari kalimat utama. Itu ya untuk paragraf yang pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua. Siput memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi dengan cangkang yang keras. Tubuhnya panjang, lembab, dan berlendir. Saat siput merasa terganggu, maka siput akan segera menarik tubuhnya dan berlindung di dalam cangkangnya yang keras itu. Cangkang juga bermanfaat untuk melindungi siput dari udara panas, agar mereka tidak kekeringan. Siput memang tidak begitu menyukai cuaca yang panas. Mereka aktif di malam hari dan saat cuaca mendung atau hujan. Saat cuaca sangat dingin atau musim dingin, ia pun melakukan hibernasi atau tidur panjang. Sekarang kita akan melihat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dari paragraf kedua. Ide pokoknya, siput mampu bertahan hidup dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam keadaan cuaca panas, si siput harus bagaimana? Cuaca dingin, siput harus bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kalimat utamanya, siput memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi dengan cangkang yang keras. Sedangkan kalimat penjelasnya, tubuhnya panjang, lembab, dan berlendir. Saat siput merasa terganggu, maka siput akan segera menarik tubuhnya dan berlindung di dalam cangkangnya yang keras itu. Ya. Jadi kalimat penjelasnya sama dengan tadi,
merupakan rincian dari kalimat utama. Ya, tubuhnya lunak, tubuhnya panjang, lembab, lendir, dan seterusnya. Ya, jelas ya. Lanjut ke paragraf ketiga. Siput bergerak dengan menggunakan perutnya. Otot-otot yang terdapat di bagian bawah perut siput berkontraksi dan memanjang. Gerakan ini memberi dorongan bagi siput untuk bergerak ke depan. Kaki siput menghasilkan lendir yang membuat jalur jalannya menjadi licin. Kita dapat melihat bekas-bekas perjalanan siput lewat lendir yang ditinggalkannya. Lendir ini merupakan pelumas yang mengeras saat terkena udara. Lendir juga membantu siput untuk berjalan di tempat yang kasar dan tajam sekalipun. Misalnya di ujung pisau, jarum, dan berbagai benda tajam lainnya tanpa terluka sama sekali. Paragraf 3, ide pokoknya adalah cara siput bergerak. Ya, di sini menjelaskan cara siput bergerak seperti apa. Ya, kalimat utamanya siput bergerak dengan menggunakan perutnya. Ya, sedangkan kalimat penjelasnya otot-otot yang terdapat di bagian bawah perut siput berkontraksi dan memanjang. Gerakan ini memberi dorongan bagi siput untuk bergerak ke depan. Ya, dan kalimat berikut lain-lainnya itu sebagai penjelas ya. Begitu ya anak-anak pembahasan untuk latihan yang lalu. Nah, sekarang Bu Kris beri contoh cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Ya, ini ada contoh. Kalau ada ide pokok ini, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Maka kalian bisa mengembangkan ide pokok ini menjadi paragraf demikian. Silakan dibaca. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda sendiri atau dilakukan bersama dengan teman-teman sangat menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Ya, ini contoh yang kedua. Diketahui ide pokoknya bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kalian bisa mengembangkan paragrafnya seperti ini. Silakan dibaca sendiri. Bu Kris tunggu. Ya, gitu ya. Jadi diketahui ide pokoknya, anak-anak diminta untuk mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya, ini kata kuncinya. Kalian mengembangkan, ya. Oke, ada contoh lagi. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Nah, bisa dikembangkan menjadi paragraf begini. Ya, contoh yang keempat juga demikian ya. Silakan nanti dibaca dengan seksama bahwa kalau ada ide pokok kalian tinggal menuangkan ide pokok ini dalam paragraf kemudian dikembangkan, ditambahi dengan kalimat-kalimat penjelas. Ya, baik anak-anak, tugas kalian adalah membuat karangan 4 paragraf. Ya, diminta menulis dengan tulisan tegak, bersambung dan rapi. Ayo. Yang masih tulisannya aduh ya belum terbaca, tidak rapi, cepet-cepet ya, tolong belajar menulis tegak, bersambung dan rapi. Nah, kali ini penilaiannya Bu Kris ada 2 yang dinilai, isi karangan dan kerapian tulisannya. Ya, tadi tidak hanya isinya saja, kerapian tulisannya, karena ini materi bahasa Indonesia ya, supaya sambil berlatih menulis rapi. Ditulis di buku PR tematik. Ya, ditulis di buku PR tematik. Nah, tugasnya membuat karangan dengan tema manfaat berolahraga bagi kesehatan. Judulnya ini nanti ya, manfaat berolahraga bagi kesehatan. Kalian membuat 4 paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya adalah jenis olahraga yang saya sukai. Sudah, kamu tinggal kembangkan. Jenis olahraga yang saya sukai adalah Kenapa kalian memilih ini? Alasannya apa? Kok milih ini? Kok suka ini? Itu ya dijelaskan di paragraf 1. Ya. Paragraf 2, waktu melakukan olahraga. Ya, dijelaskan kapan kalian biasa melakukan ini, 1 minggu sekali atau
setiap hari Minggu atau seminggu 2 kali, kemudian bersama siapa, sendiri atau bersama keluarga atau bersama teman, jelaskan di sini. Paham ya anak-anak ya? Kemudian paragraf yang ketiga, bagaimana cara melakukan olahraga tersebut? Ya, jelaskan di sini. Ya, olahraga ya, misalkan bersepeda ya bagaimana caranya? Kalau sepak bola ya bagaimana caranya? Jelaskan di sini. Ya. Paragraf keempat, manfaat olahraga yang kamu sukai tadi bagi tubuh, terutama untuk organ gerak. Ya, jelaskan di sini. Olahraga yang kalian sukai tadi, yang kalian pilih tadi, manfaatnya apa bagi tubuh kita, terutama bagi organ gerak. Paham ya anak-anak ya? Jadi buat 4 paragraf. Paragraf 1, olahraga kesukaannya apa, dijelaskan alasannya apa kok suka itu. Ya. Paragraf kedua, waktu melakukannya kapan, bersama siapa, di mana, gitu ya. Paragraf ketiga, bagaimana cara melakukan olahraga itu, teknik ya, teknik melakukan olahraga itu gimana caranya. Ya. Yang keempat, manfaat olahraga yang kamu sukai itu bagi tubuh, terutama untuk organ gerak. Paham ya anak-anak? Sekali lagi tulisannya yang rapi, tegak bersambung gitu ya. Pelan-pelan, cepat-cepat tulisannya enggak rapi, nanti tidak terbaca. Ya, gitu ya anak-anak. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati, berkah dalam.